Kabupaten Sumeneb, mewakili Bapak Kepala Dinas yang saya hormati Pak Agus selaku Kepala Sekolah dari SDN Panaongan 3. Jadi kami yang bertugas dari BPKB Provinsi Jawa Timur saat ini bertiga. Saya Wasun, Bambang Teknologi Pembelajaran di BPKB Provinsi Jawa Timur. Rekan saya, senior saya, Pak Usman Effendi, beliau media suara dari BPKB Provinsi Jawa Timur. Dan sebelahnya lagi rekan saya Pak Prayitno dari analis peningkatan kompetensi PTK di BPKB di Provinsi Jawa Timur. Yang ditugaskan itu adalah BPKB Provinsi Jawa Timur. Salah satu peserta guru penggerak yang sudah lolos dan saat ini menjadi sebagai kepala sekolah itu adalah Pak Agus. Jadi Pak Agus, kepala sekolah di SDN Panaongan 3 ini, beliau sudah berbulan-bulan dilatih sebagai guru penggerak. Setelah lulus dilatih sebagai calon guru penggerak. Saya ulangi, setelah lulus dilantik diresmikan sebagai guru penggerak. Dan setelah menjabat berstatus sebagai guru penggerak, secara regulasi berhak diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kami melalui perwakilan dari Kemdikbud itu ingin melihat sejauh mana sih Pak Agus ini sedang berstatus sebagai guru penggerak plus kepala sekolah, sejauh mana hasil dari pelatihan guru penggerak yang berbulan-bulan itu, yang sudah harapan kami adalah ilmunya, kata orang Jawa itu nemplek Pak Agus, ilmu penggeraknya itu. Nah sekarang posisi Pak Agus sebagai guru penggerak itu seperti apa? Apakah ilmu yang nemplek tadi benar-benar berdampak terhadap pengelolaan sekolah atau seperti apa? Nah ini yang akan kami evaluasi. Saya tegaskan lagi, ini evaluasi bukan audit. Paham Bapak Ibu? Evaluasi itu dilakukan untuk kalau yang sudah baik menjadi lebih baik, kalau yang kurang baik kita benahi menjadi lebih baik. Ini kalau evaluasi. Sementara kalau audit itu ada resiko dan konsekuensi. Kalau audit, kalau misalnya auditnya ternyata tidak sesuai standar, nah ini berarti ada apa dengan Pak Agus? Apakah Pak Agus berhak untuk tanda kutip dicopot gelar guru penggeraknya atau seperti apa? Ini kalau statusnya sebagai kegiatan ini sebagai audit, tapi ini bukan audit. Ini adalah kegiatan evaluasi dampak diklat. Pak Agus baru beberapa bulan menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Mungkin belum sampai setahun mungkin Pak Agus. Berapa bulan Pak Agus? Maret 2000. Juni 2023. Nah, Juni 2023. Sekarang Juni 2022. Jadi baru setahun. Kalau setahun mungkin belum kelihatan dampak optimalnya seperti apa, mungkin belum terlalu kelihatan. Kalau sudah kelihatan justru malah lebih bagus lagi. Nah ini makanya perlu dievaluasi. Saya ulangi, evaluasi ini dilakukan untuk mencari atau untuk memetakan, untuk mengumpulkan data kira-kira Pak Agus seperti apa. Dari yang Bapak Ibu tadi, Bapak dan adik-adik isi tadi di link itu, nah nanti ada instrumen yang paper itu untuk konfirmasi apakah benar yang diisi melalui link tadi. Nah yang juga di instrumen yang paper itu, ini kami mau mengumpulkan data kira-kira kebutuhan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah itu
apa yang dibutuhkan. Itu juga nanti dari diskusi kita, termasuk seperti nanti dengan Pak Sudono dari dinas, kami akan bertanya apa kira-kira Sumeneb ini butuhnya apa. Contoh misalnya butuh pelatihan yang seperti apa terkait untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dari guru penggerak, atau untuk kompetensi kepala sekolah yang dari non guru penggerak, atau juga nanti untuk guru-guru, bapak ibu guru, kira-kira pelatihan yang dibutuhkan itu seperti apa, khususnya yang di ini kita masuk kecamatan apa Pak? Songsongan. Kira-kira di kecamatan Pasongsongan ini butuhnya yang pelatihan untuk guru-gurunya seperti apa? Mungkin dengan kecamatan yang lain agak berbeda. Nah ini makanya kami kumpulkan datanya seperti apa. Nanti kami di BPGP Jawa Timur di kantor akan mengolah, menganalisis dan merekomendasikan. Selain merekomendasikan, juga tahun depan kita sudah mulai untuk PKB, peningkatan kompetensi berkelanjutan. Nah ini kan mulainya dari sekarang. Nanti di PKB itu kami harus menyiapkan modul-modulnya, model-model pelatihannya. Itu kami sudah harus mulai untuk menyiapkan itu. Makanya kami butuh kumpulan data yang sedikit banyak. Jadi makanya Bapak sekalian, nanti jangan sungkan-sungkan, sampaikan saja kebutuhannya, sampaikan saja secara objektif penilaiannya terhadap Pak Gus seperti apa. Ini bukan penilaian personal kepribadian, bukan. Jadi ini penilaian yang sifatnya profesional. Jadi jangan nanti nilai, ya Pak Gus itu punya utang 10.000 Pak dengan saya, belum dikembalikan sampai sekarang. Nah ini yang sifatnya penilaian personal, jadi tidak seperti itu. Jadi penilaian di sini ada penilaian yang sifatnya profesional. Seperti misalnya secara kompetensi kepemimpinan Pak Agus sudah bagus Pak, sudah bagus, sudah ada inovasi-inovasinya, sudah ada keterbaruan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari BPGP. Kalau anak-anak mungkin tahu BPGP, Balai Besar Guru, sudah tahu. Bapak Waksun, terus Pak Usman dan Pak Prahit, beliau bertiga tim monitoring evaluasi dari BPGP Jawa Timur. Mahmud selaku pengawas, Pak Agus Kepala SDM Panaungan 3. Tak lupa juga bapak yang sempat hadir di sini dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah kesempatan liburan ini untuk berkegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi atas pergerakan Pak Agus selaku alumni guru penggerak, tetapi paling tidak mungkin dari tim BPGP bisa bersilaturahmi ke Sumeneb yang beginilah suasana pedesaan. Tadi mungkin dari perkotaan agak jauh, dan ini kecamatan perbatasan ini Pak. Pasongsongan ini kecamatan perbatasan, jadi sebelah barat ini sudah masuk Pamekasan. Selamat datang di Kabupaten Sumeneb. Kami aturkan terima kasih kedatangan dari tim BPGP sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tujuannya tadi, dan anak-anakku tidak perlu takut ya. Nanti ketika ditanya tidak perlu takut, dan bahkan mungkin nanti diwawancara dan direkam ya, direkam nanti ya, nanti ada alat perekamnya, jadi direkam. Tidak usah takut, biasa aja los ya, tidak usah takut, ngomong aja nanti apa yang ditanyakan oleh beliau-beliaunya ini, tidak usah takut. Dan apa adanya, Pak Agus itu bagaimana sih di sini ya, kalau memang kurang bagus ya nyatakan kurang bagus.
Kalau kurang ganteng, jangan bilang kurang ganteng. Ya, nggak bisa dirubah kalau kurang ganteng. Ya itu sudah menyalahi sunatullah itu. Jadi kalau tapi yang jelas Pak Agus ganteng ya. Dan beliau adalah YouTuber Pak. Pak Agus ini YouTuber aktif di ini di K3S ini aktif ini kayaknya. Intinya kami mengucapkan selamat datang kepada tim BPGP dan mohon maaf jika ada kekurangan mungkin dari kami. Kalau misalnya memang ada kekurangan nanti kita tambah-tambahin apa yang menjadi kekurangan kami khususnya dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak, dan mungkin ada calon-calon di SDN Panaungan 3 untuk selanjutnya daftar dan lolos, alhamdulillah. Jadi kemudian dari 70 sisanya itu masih belum berangkat. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada muncul SK pengangkatan kepala sekolah. Namun Sumeneb, untuk khusus Sumeneb itu masih butuh 150 kepala sekolah. Dan yang tersedia setelah di cross check itu dari 70 itu yang menganggaplah yang layak untuk diangkat sebagai kepala sekolah itu 54. Jadi masih kurang 100 kepala sekolah yang berstatus PLT di Sumeneb itu kan. Yang terbagi menjadi 3 di SMP, kemudian 154 itu di SD. Ini di SD kan. Sementara yang lolos di guru penggerak itu antara guru SMP atau guru SD bahkan yang dari TK. Itu mungkin yang perlu diinformasikan. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengangkatan, dan ini masih proses ke bawah apa istilahnya tim pertimbangan, dan memang waktunya apalagi akhir tahun itu banyak kegiatan sekali bapak-bapak pejabat itu ya banyak keluar kota, kegiatan ini itu dan semacamnya. Tidak serta-merta sekarang diusulkan lalu besok keluar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Inilah Kabupaten Sumeneb ya bagusnya, dan Sumeneb ya untung alhamdulillah kemarin ada hujan, jadi kanan kiri sudah mulai menghijau. Kalau kemarinnya kering kerontang jadi sekarang sudah mulai menghijau sedikit demi sedikit gitu. Walaupun tumbuhan itu belah ini jagung ya, yang bisa dilihat di sini rata-rata seperti itu, jadi sudah mulai tumbuh. Itu saja Pak dari BPGP. Dari saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tapi hormat kami kepada beliau Pak Mahmud selaku pengawas sekolah. Karena tadi saya tidak tahu kalau dengan pengawas sekolah Pak. Ngapunten ya Pak, mohon maaf. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, mungkin kami membagi Pak Agus, kami membagi duanya. Ya Pak, saya pernah dididik sama Pak Agus, tapi diwitnya diwit sayang Pak. Nah itu sampaikan aja gitu, jangan sungkan-sungkan. Oke, sepakat ya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kegiatan saya. Lebih banyak kegiatan saya kenyataannya sudah dimulai di YouTube saya. Ada yang kegiatan saya sudah siap. Itu teman saya Pawan juga. Pawan. Batu Putih itu kan satu angkatan PGRI sama saya. Satu pengantar polisi. Jadi saya kenal musuh, oke, itu Pawan.
Mas Agus ada waktu sana. Saya kasihkan ke semua kita. Siap. Siap, 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 siap. Ini Pak. Dari langsung di kegiatan jika tadi itu penjelasan pentingnya Bapak Sopa. Ini kepeliman. Mulai dibuat. Ada. Iya.
Kalau yang kebun tadi kita dulu masih saya buat pagarnya, kan jadi ada pagar, ini pagar ini saya buat kebun pagar. itu memang lahan suami. Iya kan ini kan bilang pengaturan lahan kosong sampai ini memanfaatkan sama karena ini dari lahannya di sekolah dari mana tempat juga kan mungkin Tidak aku kan lahannya sekolah ya. Dari sekolah itu nggak kosong. Kamu kan lahannya orang. Nanti bertemu. ini kan juga kompos ini kan tempat pembuangan sampah. Iya. Misalnya sampah kering buat jadi saya nggak masih suruh gerak itu apa semua terlalu cepat kan Pak? Iya. Nggak bisa dibuat tidak. Pelan-pelan. Santai itu deh. Tidak semua. Tidak bisa ikuti orang. Iya. Nggak bisa ikuti. Tapi
Ada dah. Ada. Tulisannya sudah bagus. Jadi tulis sendiri atau dituliskan? Pergi nasa pergi. Waduh, sak intek pengalaman itu. Intek ger. Kami, jalan. Rumah. Hah? Siapa? Boleh. Beri berapa? Tapi, gede. Ya, pintar nih. Kapi beli sekolah. Oh, bagus dia. Oh, makan terus tanya apa gitu. Boleh. Penyaman saya pesian dia. Kan ini apakah walaupun dari orang tua dia bersekolah kalau guru ada cara yang begini ternyata berjalan lancar
tadi kami awalnya sempat ragu kira-kira adik-adik bisa nggak ya mengisi instrumen, kira-kira adik-adik ini bisa nggak ya memahami pertanyaan-pertanyaan di instrumen. Ternyata alhamdulillah adik-adik juga bisa ternyata. Untuk responden dinas sudah Bapak Yono NU P3 temuan sementara yang dapat kami sampaikan di sini sudah ada ya banyak program-program inovasi dari Pak Agus melalui kepala sekolah bersama Dewan Guru untuk kemajuan sekolah. Itu sudah ada seperti program untuk memanfaatkan lahan kosong, program untuk masih baru mulai program untuk kompos, produksi kompos, kemitraan dengan perangkat desa dari Polsek, BNN, dan Puskesmas dan lain sebagainya itu sudah muncul terlihat. Nah harapan kami sih sebenarnya kekurangan jelas masih ada Pak. Saya sampaikan aja dan ini memang karena tadi Pak Gus mungkin masih perlu dicatat yang tebal, Pak Gus perlu dicatat yang sangat tebal sekali. Itu masih ada perundungan Pak di sekolah ini, masih ada. Tadi saya pas wawancara dengan anak itu masih ada anak yang bertengkar, pengancaman. Nah meskipun sifat hanya kenakalan anak-anak ya Pak, meskipun sifatnya kenakalan anak-anak, tapi itu harus menjadi catatan kita yang tebal sekali, karena kita kan berharap zero tolerance untuk perundungan, untuk kekerasan di sekolah. Tapi itu kan hanya ini ya, hanya sifatnya kenakalan anak-anak ya. Kita juga memperhatikan sekolah, namanya juga anak-anak dari anak-anak berpengaruh itu kan yang bisa tidak gitu. Tapi tetap kembali lagi saya sampaikan Pak Gus mohon itu menjadi catatan tebal. Mungkin adik-adik juga begitu, jangan suka bertengkar dengan temannya, jangan suka bully temannya, jangan suka menghina temannya. Nah, seperti itu nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Tuh, jadi Kementerian Pendidikan itu sangat sudah ada regulasinya, sudah ada. Jadi sudah ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Itu sudah ada aturannya. Ini kakak, saya manggil kakak aja ya, jangan manggil bapak. Atau manggil bapak juga bapak. Jadi bapak sampaikan sudah ada aturannya bahwa tidak boleh lagi ada yang namanya kekerasan di sekolah. Kalau bertengkar dengan temannya, cepat-cepat minta maaf. Jangan sampai bermusuhan. Terus apalagi sampai ngajak temannya yang lain. Misalnya tadi siapa misalnya A sama B bertengkar, terus yang A ngajak C, nanti kita cegat B di jalan waktu pulang. Ini nggak boleh, sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Nanti yang kena marah itu Pak Agus selaku kepala sekolah. Kalau Pak Agus dimarahin sama Kementerian Pendidikan, nah nanti yang kena imbasnya sekolah. Kalau sekolah kena imbasnya, adik-adik sekalian kartu kena imbasnya juga. Jadi seperti itu, paham? Nah, jadi bermain saja, jangan mengancam-ancam, jangan melakukan kekerasan. Jadi seperti itu, oke? Nah itu kembali lagi saya sampaikan Pak Agus dan rekan-rekan Dewan Guru sekalian, meskipun tidak intens dan menjadi suatu budaya di sekolah ini, tapi kita sama-sama berkomitmen untuk zero tolerance dengan yang namanya kekerasan di lingkungan sekolah. Tadi sudah ada program-program yang bagus. Misalnya tadi saya konfirmasi ke Mbak Aisyah. Jadi Mbak Aisyah, misalnya hari Sabtu diajak kebun. Aisyah senang sekali. Dan saya tanya, kalau Sabtu apa agendanya? Biasanya senang Pak.
Habis senam ngapain? Biasanya berkebun, nanam bunga. Nah ini kan program yang bagus, saya kira perlu dilanjutkan. Jadi seperti itu. Syukur-syukur kalau tadi ada program untuk memanfaatkan lahan kosong, bisa bermitra dengan wali murid, bisa bermitra dengan perangkat desa. Nah itu kan bisa, hasilnya bisa dimanfaatkan, misalnya dijual. Nah dijual kan tentu tidak untuk satunya Pak Agus sendiri gitu. Jadi kan tentunya untuk kewirausahaan di sekolah. Jadi adik-adik harus membantu. Kalau diminta Pak Agus satu datang untuk nanam di lahan kosong, misalnya ngiciri jagung, nanam jagung, ya adik-adik harus membantu. Karena itu nanti hasilnya juga untuk kalian juga. Misalnya beli lampu, beli poster-poster untuk di kelas. Jadi seperti itu. Memahami? Paham? Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu aja cara yang dikatakan dari kami. Banyak positifnya daripada negatifnya. Saya kira perlu dikembangkan terus. Bapak Dewan dulu, harapan kami membantu Pak Agus supaya lebih optimal lagi. Saya yakin dengan support dari dinas, support dari Dewan Guru kepada Pak Agus, insya Allah sekolah ini semakin dan semakin menjadi lebih banyak. Mungkin itu aja dari saya, Pak Usman, sedikit. Sekian dari saya berlanjutkan ke Pak Usman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dan Jadi ya, tadi saya mengarai dengan adik semua. Kenapa ini karena Pak hasil tidak Pak dan hasilnya sangat mendukung dengan ini sangat mendukung program-program yang dilakukan oleh Pak sekolah. Ini ada memang sedikit ya perlu perhatian tentang tadi dan bahwa ada sedikit kunjungan dari 10 4% tapi saya tidak menunjukkan kondisi real hanya pas kebetulan itu masih termasuk dalam kenakalan anak-anak. Jadi masih wajar lah, nggak sampai terus jadi soalnya setelah itu hanya beberapa yang saya wawancari hanya beberapa hari, paling 2-3 hari selesaikan. Jadi kenakalan anak-anak. Jadi yang namanya anak kan ada namanya ada mungkin waktu itu ya istilahnya itu hanya sebentar beda dengan yang orang tua kan dendam. Nah ini kalau dendam, kalau anak-anak ada yang hanya sudah rasa istilahnya rasa gagal kan itu masih jadi kalian itu kan pasien dan namun mereka masih perlu perhatian. Yang kedua harus dijaga bahwa anak-anak sangat menyukai dan mungkin waktu memberikan testimoni memang sangat menunjukkan bahwa kebetulan Pak waktu yang diberikan suatu anaknya itu menjadi ya ujian ya saya karena jadi memang yang sama. Jadi itu dua hal yang saya cari dari anak-anak. Jadi bahwa anak-anak sangat kata di sekolah ini. Kami walaupun mungkin tapi memang ini itu yang namanya anak punya gambaran ingkarnya yang kuat yang tinggi, misalnya lapangan dokter sebuah dan namanya kan intinya sempurna ini yang bagus, tapi sesuai dengan yang ada bisa disyukuri dan cukup untuk dan tadi sudah sampaikan dalam
kebebasan. Yang sekali kebebasan itu ada yang bola, bola voli, tangga itu. Cuman ada yang kasihan nih, hanya sendirian punya kesukaan sepak bola, nggak ada temennya. Ada yang seperti itu, tapi wajar lah, karena memang kan sesuai dengan bakat dan keinginan. Jadi ya anak mungkin pacar yang lain bisa bersama dengan yang lain juga. Tapi ini mungkin perlunya kan karena mungkin belum ada ekstra kurikuler ya Pak. Karena rata-rata itu katanya yang sepak bola hanya kok nggak main dengan kelas lain, katanya kayak waktunya lain. Oke, atau mungkin belum ada ekstra, mungkin perlu dilakukan ekstra kurikuler. Jadi yang suka misalnya suka sepak bola baik mulai kelas 1 sampai 6 atau mungkin kelas 3, 4, 5, 6 bisa bareng-bareng gitu kan. Jadi yang tidak punya teman, ada teman dari kelas lain. Itu suatu yang tapi saya beberapa tesis juga tidak ekstra-kurikuler. Tapi ekstra-kurikulernya ini mungkin adalah kesenian gitu. Beberapa kesenian kan ada beberapa yang bisa mungkin lukis, dan ada yang suka kan kaligrafi mungkin kumpulkan dan jadikan suatu ekstra-kurikuler. Jadi yang punya kesamaan itu tidak pernah sendiri. Ini bisa saya Pak. Saya percaya seluruhnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan terhingga yang pertama kepada Balai Besar Guru Penggerak Wasud Pak Ibnu, siapa satunya lupa. Yang kedua pada Bapak Kasih Pak Sujono sama Pak Sudiono. Jadi saya tidak menyangka bahwa diklat guru penggerak yang saya ikuti Desember kemarin saya lulus ternyata dimonitoring dan evaluasi. Tidak menyangka, tapi alhamdulillah karena beberapa kegiatan yang saya lakukan saya unggah di YouTube, bahkan di komplit di buku kegiatan sekolah, hingga beberapa kegiatan tersebut ada bukti fisiknya, termasuk anak-anak sendiri tahu akan kegiatan yang telah saya lakukan di sekolah ini. Jadi saya mengikuti diklat guru penggerak hampir bersama dengan diklat calon kepala sekolah. Jadi saya masih waktu itu guru di SD Kasongan 1, saya diikutkan diklat mendaftar diklat calon kepala sekolah sekaligus juga diklat calon guru penggerak. Dan ternyata kedua-duanya ikut semua. Jadi waktu itu saya harus membagi waktu antara diklat cakep dan diklat calon guru penggerak. Alhamdulillah kemudian diklat cakep karena 4 bulan saya lulus dulu. Nah setelah diklat cakep dilema saya, apa mau meneruskan guru penggeraknya apa berhenti. Tapi ternyata 3 teman kepala sekolah bersikeras aku sekali pengalaman. Akhirnya saya tetap melanjutkan diklat guru penggeraknya sehingga sampai saya lulus. Dan alhamdulillah materi diklat guru penggerak sangat luar biasa, 9 bulan, dan banyak hal-hal yang telah saya aplikasikan di sekolah ini. Dari awalnya aturan sekolah yang top down dari sekolah, sekarang sudah anak-anak bisa menentukan sendiri yang namanya keyakinan kelas. Ya, anak-anak membuat tata tertib dalam bentuk keyakinan kelas, apa yang diyakini, termasuk nanti ketika ada yang dilanggar, anak-anak sendiri sadar akan sanksi yang sudah ditentukan sendiri. Jadi guru cuma menggugah kesadarannya, dan alhamdulillah ternyata itu efeknya luar biasa. Jadi ada 3 restitusi dan banyak hal lain yang bisa saya aplikasikan selama saya mendapatkan bimbingan di diklat guru penggerak, termasuk yaitu ketika
ada modul yaitu manajemen berbasis kekurangan. Ini yang sulit saya temukan. Seharusnya manajemen itu berbasis kelebihan sekolah yang ditonjolkan, ternyata kekurangan itu bisa ditonjolkan, sehingga dari kekurangan tersebut kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Alhamdulillah sudah saya terapkan. Kemarin mau beli peralatan seni karena ekstrakurikulernya di sini adalah Banjari. Beli peralatan seni sangat sulit karena mengambil dana bos juga ada aturannya. Hingga ternyata dengan basis kekurangan saya cuma berbekal 2 semen sak, saya perbaiki jalan di depan, diunggah di sosmed, diketahui oleh pihak desa. Alhamdulillah nodong alat Banjari dikasih sama desa, sehingga kegiatan ekstrakurikuler berjalan terus tiap hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu ada istilahnya pengembangan diri intrakurikuler di sekolah ini. Siswa yang berbakat olahraga monggo dididik sesuai bakatnya, yang Banjari juga dilatih Banjari, paduan suara dilatih paduan suara, kaligrafi juga termasuk pidato seni dan sebagainya. Tapi kesulitan kami ketika anak-anak itu minatnya sama. Itu yang sulit. Minatnya di sepak bola, minat juga di Banjari, itu repot. Jadi kami harus bisa menyiasati keberadaan ini. Dan alhamdulillah kita ini terus bahkan bisa tampil pada waktu perpisahan kemarin. Paduan suaranya tampil di Ibu Wakil Bupati pada launching buku, diundang kemarin, alhamdulillah. Jadi sudah banyak prestasi yang ditorehkan semenjak saya mengaplikasikan apa yang saya dapat di guru penggerak. Jadi semoga ada efeknya sama saya tadi Pak. Begitu kemarin ada isu saya mau dimutasi, akhirnya para wali kelas demo. Kalau sampai dimutasi Pak, satu sekolah muridnya pindah semua Pak. Dilema. Jadi saya dipaku di sini Pak. Itu dilema saya. Jadi alhamdulillah Pak, guru penggerak banyak membantu saya. Ketika saya sudah bisa menggerakkan komunitas sekolah, saya juga bisa menggerakkan komunitas yang lebih besar lagi, lintas sektoral. Jadi kemarin saya ada bagus gerakan saya ketika tidak ada respon, biasanya di KK dari respon, saya bergerak atas nama guru penggerak. Jadi saya melihat kebutuhan yang signifikan pada bimbingan konseling di guru SD, karena permasalahan anak didik itu di SD sebenarnya lebih berat daripada SMP. Jadi saya melihat pentingnya guru konseling di SD, sementara konseling itu tidak ada, tapi ditangani langsung guru kelas. Itu kerepotan kan. Akhirnya kami berkolaborasi dengan guru penggerak yang kebetulan guru konseling. Saya bisa mengumpulkan 10 sekolah, ada di Gunung, di sini juga. Semua guru diikutkan sebagai besar guru diikutkan. Dan ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan masing-masing guru ketika tahu apa DK yang sebenarnya. Banyak kegiatan lainnya Pak, dengan BNN juga. Proketara itu awal kegiatan kami, mengajak anak itu bermain dan belajar. Dengan stakeholder puskesmas saya mengadakan sunatan massal 15 siswa yang berasal sebagian besar dari siswa saya dan juga ada dari daerah sekitar, sehingga paling tidak sekolah bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Koramil ada jagung, saya kolaborasi dengan masyarakat sekitar sehingga juga bisa membantu masyarakat sekitar dalam pembibitan jagung. Jadi sudah mulai bisa kolaborasi bukan hanya di sektor pendidikan saja, tapi sudah keluar dari sektor tersebut. Semuanya itu saya dapatkan ketika saya ikut diklat guru penggerak. Jadi sangat terasa banyak manfaatnya yang saya peroleh. Tapi ternyata ketika saya imbaskan kepada teman-teman guru,
hanya sebagian kecil yang tertarik. Yang menibaskan di sini sudah ada ikut tapi tidak lolos, di Pasongsokan ikut kemarin di Tarlima yang lolos 2, termasuk teman saya di SD Pasongsokan 1 dulu. Yang daftarnya saya yang daftarkan, saya yang paksa. Ternyata dia keenakan sekarang untuk di guru penggerak. Jadi tidak ada hal yang saya ucapkan kecuali terima kasih yang sangat besar sebesar-besarnya kepada Balai Besar Guru Penggerak, dan ada kekurangan yang saya tuntut nanti kepada BPGP itu tentang kewirausahaan. Jadi sehebat-hebatnya seorang guru penggerak ketika dia ada di komunitas sekolah yang terpencil, muridnya sedikit, jadi perlu inovasi agar bisa melakukan sebuah kewirausahaan, agar dari wirausaha tersebut bisa menggerakkan sekolah tersebut. Jadi saya rasa itu dulu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dari Guru Penggerak dan kepada Dinas Pendidikan Pak Sudiono dan Pak Sudiono, serta kepada pengawas binaan saya Bapak Mahmud yang jauh-jauh dari guru-guru sudah membela saya datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Saya kira saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya kami sampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada BPGP. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa tidak menyangka akan ada motif GP, tidak akan menyangka ada motif GP, dan saya melihat wajah-wajah anak-anak tadi nampaknya dengan kehadiran tim BPGP ini menambah semangat, menambah motivasi, karena nampaknya anak-anak ini merasa senang dan mungkin termotivasi belajarnya seperti apa yang sudah disampaikan di testimoni tadi. Tadi saya melihat mendengar samar-samar itu sepertinya memang banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Bapak Agus. Nah, tentunya ini tidak lepas dari binaan Bapak Mahmud selaku pengawas di SDN Penaungan 3 ini. Kalau tentang pimpinan konseling Pak Agus, ini Pak langsung pakarnya ini Pak, pakarnya ini. Jadi S3 beliau BK Pak. Jadi makanya penekanannya tadi tentang bullying. Jadi insya Allah Pak Langsung ini paham bagaimana. Dan saya sebenarnya secara pribadi saya narsum nasional Pak anti bullying. Kebetulan pada saat jadi pengawas kemarin kami mendapatkan anti bullying, dan itu di tahap pertama, masih awalnya COVID gitu Pak. Jadi masih situasi pelaksanaan diklat anti bullying itu masih lewat daring. Saya kebetulan juga dengan Bu Mary juga kebetulan akrab karena memang komunitas saya, dan kebetulan saya masih menjabat ketua Apkin Pak Warson. Apkin Sumeneb saya Pak ketuanya, Asosiasi BK Indonesia Cabang Sumeneb saya ketuanya. Jadi kalau masalah bullying insya Allah sudah paham semua, dan tadi sudah ditekankan katanya tinta hitam, tinta merah, apa tadi Pak? Jadi tentang kekerasan, dan saya yakin untuk daerah sini ya, masih normal-normal saja kalau menurut saya, kalau daerah kosong-kosongan ini. Jadi mungkin untuk didengar untuk anak-anak ya, jadi tidak ada lagi ejek mengejek gitu ya, saling dorong-mendorong, atau artinya bullying itu kan ada berapa, fisik, psikis gitu ya, termasuk di medsos itu, saling serang di medsos misalnya, itu juga masuk di bullying atau kekerasan ya. Jadi hanya tambahan itu saja. Untuk selebihnya saya yakin Pak Agus telah berkontribusi banyak, mobil khusus di komunitas di K3S Kecamatan Pasongsongan ini.
Saya mengikuti beliau juga di medsos juga, kemudian ya yang diunggah di grup-grup yang kami miliki. Pak Agus ini memang salah satu penggerak di Kecamatan Pasongsongan. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengisian responden monitoring program guru penggerak oleh BBGP Jawa Timur, di mana respondennya adalah dari siswa dan siswi SDN Panongan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas Pasongsongan selaku pengawas pembinaan dari sekolah Panongan. Alhamdulillah Bapak Agus selaku penggerak kepala sekolah bisa memberikan inovasi pembelajaran yang baru anak didik sekolah serta pengawas dinas pendidikan mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangsi Bapak Agus selaku kepala sekolah di sekolah ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya sekarang sudah kelas 6 SDN Panongan 3. Sejak kepala sekolah Pak Agus Sugianto sebagai guru penggerak SD Kecamatan Pasongsongan bertugas di sini, saya tambah semangat untuk belajar. Karena di samping beliau berhasil membuat keyakinan kelas dari siswa dan selalu memotivasi pada kami. Saya bersama Siti Aisyah dan beberapa teman yang lain dibimbing oleh beliau sehingga kami berdua menjadi juara OSN tingkat kabupaten. Saya senang sekali dengan hal itu, apalagi dengan kedua orang tua saya ikut senang dengan keberhasilan saya. Sejak hari itu saya mulai percaya diri untuk belajar, tampil dan maju lebih baik lagi. Harapan saya semoga Pak Agus Sugianto dan Dewan Guru yang lain semoga sehat dan semoga betah di sini untuk membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya sekarang kelas 5 SDN Panongan 3. Selain apa yang diceritakan oleh Kak Siti, sejak Pak Agus menjadi kepala sekolah di sini, nilai positif yang ada di sekolah kami ini semakin digalakkan oleh beliau. Saya senang sekali dan saya tambah bersemangat untuk belajar lebih banyak. Sejak beliau ada di sekolah kami, ada banyak sekali program yang dimunculkan. Seperti ada kebiasaan sholat duha, sehingga kami dapat mengerti caranya bersuci dan beribadah dengan baik dan benar. Di sini juga ada program suratan masal, tahfidz juz 30, hadrah al-banjari, dan lain-lain. Satu lagi, di samping siswa di sini ada yang mendapatkan juara OSN. Siswa di sini juga ada yang meraih juara tingkat kecamatan. Salah satunya alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 lomba baca pidato bahasa Madura. Saya bersyukur memiliki kepala sekolah seperti Pak Agus. Harapan saya semoga Pak Agus dan guru-guru lainnya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Saya sekarang kelas 6 SDN Panongan 3. Di samping yang diceritakan oleh Basri dan Aisyah, sejak Pak Agus ada di sekolah kami, saya yang semula kurang percaya diri, saya jadi bersemangat belajar dengan riang gembira. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan saya, semenjak beliau menjadi kepala sekolah saya berani tampil di muka umum. Saya ikut lomba baca puisi tingkat kecamatan. Di samping itu, saya juga menjadi vokalis Banjari di sini. Hal terpenting, sejak adanya Pak Agus Sugianto di sini, ranking kelas ditiadakan oleh beliau, lalu diganti menjadi penobatan siswa tauladan dan siswa berprestasi. Karena yang diinginkan oleh beliau, kami tidak hanya menjadi anak-anak yang
pintar, tetapi menjadi anak-anak yang akhlak yang baik. Jadi yang diberikan hadiah di sekolah kami bukan hanya anak-anak yang nilainya tertinggi, tetapi anak-anak yang akhlaknya baik, baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada teman-teman dan orang-orang sekitar. Saya beruntung sekali mempunyai kepala sekolah seperti beliau dan dewan guru yang selalu memperhatikan dan membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiatul Afifah. Saya sekarang kelas 6 SDN Penangan 3 bersama dengan teman-teman yang lain. Saya senang sekali mempunyai kepala sekolah guru penggerak seperti Bapak Agus Subianto. Bagaimana tidak, semenjak beliau ada di sekolah kami, banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh beliau. Bahkan kami berkat beliau sering didatangi narasumber dari luar. Bapak Jamal pernah hadir di sini dalam acara penghijauan. Bapak Peramir pernah hadir di sini dalam acara bela negara. Bapak Konsep hadir di sini dalam acara sosialisasi isu pendidikan anak. Bahkan di sini mengadakan maulid Nabi yang alhamdulillah berkat Bapak Agus Subianto, Wakil Bupati Sumeneb, berkenan hadir untuk memberikan ceramah agama di sekolah kami. Menurut teman-teman kami yang paling menyenangkan adalah Propetara yang diadakan oleh Bapak Agus Subianto. Hal itu menyenangkan sekali. Selain itu, saya sebenarnya mungkin termasuk siswa yang paling minder. Tapi berkat dorongan dari beliau, baru-baru ini alhamdulillah saya ikut lomba menulis cerpen bahasa Madura di kabupaten. Alhamdulillah saya meraih juara 3. Semoga Bapak Agus Subianto beserta Dewan Guru SDN Penangan 3 diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Terima kasih Pak Agus.